Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kali ini ketemu lagi dengan kami, Yuniawan Selo Aji Course. Nah, bagi kalian yang baru singgah di channel ini, boleh banget untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, untuk pembahasan video kita kali ini, kita akan melanjutkan video kemarin tentang kimia hijau. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global dan ozon. Oke, langsung aja kita bahas pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih, Kak? Gitu kan. Jadi pemanasan global itu fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi secara umum. Jadi misal bumi itu punya suhu rata-rata 35, 32 gitu. Pada saat pemanasan global ini bisa naik 40 derajat, 41 derajat. Jadi naik suhu rata-rata bumi itu. Nah, yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Peningkatan suhu ini itu bisa mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Jadi sekarang pemanasan global, nanti efeknya itu berkepanjangan, teman-teman. Nah, penyebab dari pemanasan global itu sendiri karena adanya efek rumah kaca dari gas-gas rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon. Nanti kita bakal bahas ozon itu kayak apa, teman-teman ya. Nah, dampak dari pemanasan global itu sendiri, yang pertama itu ada kebakaran hutan. Jadi kan meningkat suhunya, jadi panas. Mungkin daun, ranting-ranting itu kering dan terjadi gesekan sehingga ada kebakaran hutan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Kita semua tahu bahwa es itu bisa mencair pada suhu yang tinggi kan, teman-teman. Sehingga es di kutub pun itu bisa mencair karena adanya pemanasan global ini. Nah, yang ketiga yaitu naiknya permukaan laut. Akibat dari mencairnya es di kutub tadi, itu kan pasti bakal menambah volume air yang ada di laut. Sehingga permukaan laut itu naik. Kemudian yang terakhir yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Mungkin karena saking panasnya ya, teman-teman. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini bisa berkurang akibat panasnya itu. Yang tadi kan kebakaran hutan, pasti ada yang dikorbankan dalam kebakaran hutan tersebut. Nah, pasti pemanasan global ini bisa dicegah. Yang pertama dengan penghijauan. Gas-gas efek rumah kaca itu tadi itu bisa dikurangi dengan penghijauan. Jadi banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang bisa memfotosintesis atau bisa mengurangi gas-gas rumah kaca tadi. Itu pakai pohon ya, teman-teman. Dengan penghijauan. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah. Yang ketiga memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat yaitu energi alternatif non-fosil. Jadi misal banyak banget sekarang itu teknologi yang menggunakan sel surya atau panel surya, teman-teman. Jadi menggunakan cahaya matahari itu bisa diolah menjadi energi yang terbarukan. Karena matahari yang kita tahu itu dia kan tidak akan habis sampai kiamat ya, teman-teman. Jadi kita gunakan itu sebagai ganti dari energi yang berasal dari fosil, bahan bakar fosil, teman-teman. Nah, kemudian apa itu ozon? Jadi ozon itu adalah molekul yang tersusun dari 3 atom oksigen dengan rumus molekul O3. Terdapat pada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu di mana sih, Kak? Di 10 km di atas permukaan bumi. Jadi di 10 km di atas permukaan bumi itu ada lapisan yang di sana itu tersusun dari 3 atom oksigen dengan rumus molekul O3. Nah, itu yang disebut ozon, teman-teman. Kemudian apa sih, Kak, fungsi dan peran ozon itu? Nah, yang pertama itu melindungi bumi dari sinar UV yang terlalu banyak. Nah, sinar UV itu bahaya juga ya, teman-teman, untuk tubuh kita. Jadi ozon itu bisa melindungi kita dari sinar UV itu. Terus yang kedua bisa menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Tadi salah satu penyebab bahwa adanya pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon. Jadi
Karena ozon itu menipis, maka suhu bumi menjadi tidak stabil kan teman-teman. Jadi penting banget ozon untuk bumi kita. Nah, lubang ozon itu apa gitu kan. Jadi lubang ozon itu adalah kerusakan dan penipisan ozon, serta terdapat lubang ozon yang semakin besar di stratosfer akibat adanya zat-zat perusak ozon, freon atau CFC, terus oksida nitrogen, metil bromida. Nah, senyawa-senyawa tersebut itu bisa merusak ozon yang bisa menyebabkan lubang ozon sehingga terjadi pemanasan global. Makanya ozon itu penting teman-teman. Nah, perusak ozon tadi itu zatnya dari mana aja sih? Dari AC dan lemari es, dari pestisida juga bisa, dan gas buang kendaraan dan hairspray. Nah, makanya kita itu sebagai masyarakat bumi yang baik itu sebaiknya mengurangi penggunaan AC dan lemari es, pestisida, gas buang kendaraan, serta hairspray. Nah, akibat dari lubang ozon itu apa sih, Kak? Nah, masuknya sinar UV yang berlebihan ke bumi menimbulkan yang pertama itu pemanasan global, yang kedua kanker kulit, yang ketiga penyakit katarak, yang keempat rusaknya biota laut, yang kelima terhambatnya pertumbuhan, dan yang terakhir penurunan vitamin D dalam tubuh. Jadi emang sepenting itu ozon untuk bumi ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita itu mengurangi penggunaan AC, penggunaan pestisida. Terus kalau misal jarak rumah atau jarak awal kita dengan tujuan kita itu deket, nggak usah pakai motor atau nggak usah pakai kendaraan yang pakai bahan bakar teman-teman, karena gas buangnya itu juga bisa merusak ozon. Jadi pakai sepeda aja atau jalan aja biar kita itu semakin sehat juga gitu teman-teman. Nah, selesailah pembahasan kita tentang kimia hijau. Besok bakal ketemu lagi dengan aku di pembahasan nanoteknologi. Oke teman-teman, makasih banget udah memperhatikan apa yang kita bahas pada video ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget drop di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.